Pemungutan suara Pilpres telah usai. Kini masyarakat tinggal menunggu Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan kandidat capres yang maju untuk menggantikan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan purna pada Oktober 2014 mendatang. Terkait dengan hasil survei yang banyak memiliki perbedaan dari satu lembaga dengan lembaga lainnya, maka KPU menghimbau pada masyarakat untuk tidak menjadikan hasil survei sebagai acuan untuk menetapkan capres sebagai pemenang. Secara konstitusi, KPU adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan kandidat capres yang menjadi pemenang. Untuk itu, Ketua Dewan Kehormatan Pemilu atau DKPP, Jimli Asyidiki, memandang penting bahwa penyelenggara pemilu harus bersikap netral, memiliki sikap yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, termasuk presiden. Pasalnya, Jimli menilai kesuksesan proses pemilihan presiden menjadi penentu nasib bangsa yang menjadi perhatian dunia. Hal itu ia kemukakan di sela acara buka puasa bersama yang digelar di kediamannya di Jalan Marga Satwa Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Sabtu 12 Juli 2014. Di penyelenggara pemilu itu punya tempat keempat sendiri. Nah, itu makanya saya suka sebut kuadrupolitika. Ya, cabang kekuasaan keempat. Maka penyelenggara pemilu itu harus netral, harus punya sikap sendiri, jangan dicampuri, dipengaruhi oleh kepala daerah, termasuk oleh presiden. Presiden itu peserta pemilu, ya kan? Jadi hati-hati, kita harus punya jarak tertentu. Dia sebagai kepala negara ya tentu harus dihormati sepanjang menjalankan tugas dan kewenangannya. Tapi dia kan adalah ketua umum partai, ya peserta pemilu juga. Nah, hati-hati. Nah, jadi independensi dari penyelenggara pemilu itu harus diutamakan. Begitu juga netralitas dalam urusan penghitungan dan rekapitulasi suaranya. Tidak boleh berpihak. Begitu. Gitu ya. Kita fokus dulu perhatian karena sukses Pilpres ini akan menentukan nasib bangsa kita. Dan dunia sedang mengawasi kita. Apakah kita memilih yang nomor 1 atau nomor 2, masing-masing punya implikasi, ya. Dan semua dunia tertuju ke sini. Bagaimana kita menyelesaikan Pilpres yang hanya memiliki 2 kandidat capres menjadi momentum yang pertama bagi bangsa Indonesia selama menjalani sebagai bangsa yang demokratis. Hal ini menjadi tantangan terakhir bagi Indonesia untuk menjadikan momentum Pilpres ini sebagai proses pendewasaan demokrasi dengan tetap bersatu tanpa melihat siapa yang menjadi pemenang.